Jadinya kayak perempuan itu merasa nggak didengerin, merasa kesepian. Itu tuh hal yang sebenarnya sangat-sangat biasa sih terjadi dalam rumah tangga. Hola netizen yang tercinta, Dr. Reni Effendi, istri Dr. Richard Lee, ikut mengomentari perceraian Ria Ricis dan Teuku Ryan. Dr. Reni Effendi mengajak followersnya membahas pelajaran yang bisa dipetik dari perceraian Ria Ricis dan Teuku Ryan. Dari kasus perceraian Ria Ricis, Dr. Reni jadi ikut menyadari apabila ingatan perempuan sangat tajam. Ria Ricis diduga kurang mengkomunikasikan perasaannya kepada Teuku Ryan, begitupun sebaliknya. Ditambah lagi ego Ria Ricis dan Ryan yang sama-sama tinggi. Kendati begitu, menurut Dr. Reni Effendi, permasalahan tersebut sangat biasa dalam rumah tangga. Perempuan atau istri dirasa memang suka memendam perasaannya hingga menjadi bom waktu. Oleh sebab itu, Dr. Reni menyarankan agar pasangan suami istri punya waktu deep talk, sebab didengarkan adalah salah satu kebutuhan perempuan menurut Dr. Reni. Guys, jadi berkaca dari kasus perceraian RR sama TR, jadi ada beberapa pelajaran yang mungkin bisa kita petik ya dari hal ini ya. Yang pertama, perempuan itu kalau udah sakit hati ternyata ingetannya itu detail banget loh, bagaikan fotografis gitu. Jadi dia itu bisa mengutarakan apa unek-uneknya itu dalam bentuk lembaran-lembaran itu ya, mungkin 100 lembar ada kali ya. Dan itu detail banget loh. Bahkan itu mungkin nggak disadarin oleh yang pihak laki-lakinya. Nah, jadi ini mungkin masalahnya terutama di komunikasi ya. Kalau aku ngeliat sih perempuannya di sini itu baperan, laki-lakinya itu cuek banget kayak gitu. Jadi nggak akan pernah ketemu. Tapi aku nggak tahu ya, yang perempuannya itu udah komunikasi atau belum ke laki-lakinya. Kadang-kadang kan laki-laki itu nggak bisa nih kalau kita itu nggak ngutarain perasaan kita ke mereka. Jadinya kayak perempuan itu merasa nggak didengerin, merasa kesepian. Itu tuh hal yang sebenarnya sangat-sangat biasa sih terjadi dalam rumah tangga. Kadang-kadang perempuan itu suka memendam masalah mereka seperti kayak gunung es kayak gitu loh. Jadinya seperti bom waktu yang seakan-akan tuh meledak kapan saja. Jadi masalah dipendam, gak diutarain ke pasangan, akhirnya seperti bom waktu, meledak kapanpun kayak gitu. Jadi memang menurut aku sih kalau di rumah tangga itu penting banget sih deep talk ya. Karena kalau deep talk itu membuat perempuan itu merasa dihargai, merasa nggak kesepian. Karena sering terjadi kalau kita itu perempuan, kalau nggak pernah diajak ngomong oleh suami, itu tuh hal yang membuat kita tuh sangat-sangat kesepian dan sangat-sangat sedih kayak gitu. Kadang-kadang perempuan itu juga nggak butuh-butuh banget kayak gitu, harta yang berlimpah-limpah kayak gitu. Tapi komunikasi itu sangat-sangat penting bagi perempuan. Nah, kalau dari sini aku tuh ngelihatnya ya, si RR sama TR kan sampai sekarang tuh masih saling klarifikasi ya satu sama lain. Artinya kan tau nggak, egonya masing-masing tuh masih belum menerima hal ini. Yang si laki-laki itu masih ngerasa dirinya itu benar, yang perempuannya juga ngerasa itu benar. Jadi sampai kapanpun nggak akan pernah ketemu mereka itu. Dan jadinya yang di antara mereka yang jadi yang saling mencintai satu sama lain, akhirnya jadi saling membenci. Dan itu tuh menurut aku tuh hal yang paling menyedihkan sih kehidupan pasangan ya. Jadi memang kita tuh harus banyak-banyak menurunkan ego, banyak-banyak berlatih mencintai ya dengan tulus kayak gitu loh. Kadang-kadang kita tuh mencintai pasangan kita, tapi kita tuh kadang-kadang nggak terlalu tulus kayak gitu loh. Kita tuh ngarepin sesuatu dari pasangan kita. Jadi itu tuh cinta yang kurang tulus bagi aku kayak gitu. Jadi kadang-kadang misalnya perempuan ya, misalnya dia itu cinta ke pasangannya, tapi asal dia dikasih sesuatu, asal dia uang gajinya dikasih. Yang laki-laki juga begitu kadang-kadang. Jadi dia akan mencintai istrinya asal istrinya nurut, asal istrinya itu cantik. Jadi ada sesuatu yang kita harapkan dari pasangan. Dan menurut aku itu tuh adalah hal yang salah kayak gitu. Kalau misalnya kita mau lebih bertahan dalam suatu hubungan ya, kita tuh mungkin lebih mencintai pasangan kita itu dengan lebih tulus kayak gitu. Itu akan membuat hubungan kita itu akan lebih awet ke depannya. Nah, terus ada lagi pelajaran ketiga yang paling penting dalam rumah tangga. Pernah dengar nggak sih kalau nasihat orang tua kayak gini? Sebesar apapun masalah dalam rumah tangga kamu, jangan sekali-kali keluar dari rumah. Sekali kamu menginjakkan kaki keluar rumah, masalahnya nggak akan pernah selesai. Pasti akan perceraian ujung-ujungnya. Nah, mungkin ini salah satu yang masalah titik balik yang terbesar dari mereka ya. Jadi salah satunya itu meninggalkan. Jadi ingat ya kata-kata orang tua ya, jangan pernah keluar dari rumah. Apa
apapun badai dalam rumah tanggamu, ketika kamu keluar dari rumah, udah pasti kamu akan berujung perceraian, pasti. Sebagaimana diketahui, Ria Ricis dan Teuku Ryan yang saling klarifikasi membuat masalah mereka ikut jadi konsumsi publik. Ryan sempat memberikan klarifikasi ketika isi gugatan Ria Ricis viral. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Intinya, kalau mau nikah itu please belajar materi pranikah, belajar cara komunikasi dengan pasangan itu kayak gimana. Kalian bisa tonton tuh video di YouTube itu Dr. Aisyah Dahlan. Kalian belajar di situ supaya kalian ngerti cara berkomunikasi tuh harus kayak gimana sih. Karena untuk komunikasi sama pasangan tuh ternyata ada ilmunya. Karena untuk menikah itu ada ilmunya. Gak sekonyol-konyol kayak aku udah umurnya nih, aku udah nikah. Oh, aku cinta pada pandangan pertama, jadi aku mau nikah gitu. Gak sesimpel itu ya, karena akan berakibat fatal kayak gini. Sebenarnya ini cuma masalah komunikasi aja dan ketidaksiapan mereka berdua untuk menjalani pernikahan. Terus ya, yang bikin aku terganggu, banyak banget statement kayak gini. Intinya, kalau perempuan itu punya segalanya, dia nggak akan takut kehilangan gitu. Jadi kalau misalkan dapat suami yang gimana, yang nyakitin, ya udah tinggal cerai aja. Nah ini bahaya banget kalau teman-teman yang belum nikah itu mengadopsi atau ikutin gitu ya statement ini. Kalian tahu nggak sih, di dalam Islam itu kenapa cuman laki-laki yang bisa menjatuhkan talak? Karena laki-laki itu bisa berpikir secara logis gitu, beda sama perempuan. Kenapa ya perempuan tuh nggak bisa menjatuhkan talak? Karena niscaya omongan perempuan bisa menjatuhkan talak itu, ini aku nikah udah 10 kali kayaknya ya. Ngaku nggak? Semua perempuan yang udah nikah, setiap berantem sama suaminya itu pasti mikirnya pengen cerai. Karena emang perempuan itu yang didahulukan adalah perasaannya. Oh, ini mental aku terluka, hati aku terluka, aku mau cerai aja. Itu pasti semua perempuan tuh merasakan kayak gitu. Makanya kenapa Allah turunkan laki-laki itu menjadi pemimpin dalam keluarga. Kenapa cuma laki-laki yang bisa mentalak perempuan? Karena kalau laki-laki itu bisa berpikir secara logis gitu. Banding perasaan, laki-laki itu mengutamakan logika. Dia pasti mikir, kalau aku cerai nanti anak gimana. Pokoknya laki-laki tuh bisa berpikir jangka panjang gitu. Jadi emang cerai itu boleh, tapi dibenci Allah. Jangan menyepelekan. Gampang, nanti kalau nggak cocok cerai aja, atau oh aku harus menjadi wanita sukses kayak Raya gitu ya, biar nanti kalau misalkan aku disakitin suami itu aku bisa berdiri di kaki sendiri, jadi aku nggak takut untuk cerai gitu. Jadi jangan masalah dikit cerai, masalah dikit cerai gitu. Kita harus bertanggung jawab sama pilihan yang udah kita buat. Toh kita nikah sama suami kita nggak dipaksa gitu ya, kecuali kita nikah dipaksa sama suami kita, ternyata suami kita KDRT, selingkuh, tukang maksiat gitu ya, nyakitin fisik kita dan sebagainya. Oke, silahkan cerai. Tapi kalau misalkan masalah-masalah yang kayak gitu, ya udah sebenarnya pertahanin aja. Jadi buat temen-temen gak usah pada takut nikah ya. Percaya deh, semua rumah tangga itu ngalamin apa yang ada di gugatannya Ria Ricis. Semua orang yang nikah tuh pasti ngerasain kayak gitu. Jadi itu bukan hal aneh, itu hal lumrah. Itu gimana kita menyikapinya aja ya. Pokoknya gitu deh, kalian harus banyak-banyakin belajar. Gue bukannya mau ngomentarin daftar dosanya Rian ya, yang ditulis sama Ria Ricis atau menurut pandangan Ria Ricis gitu. Tapi gue cuma pengen cerita ini pendapat pribadi gue gitu, pengalaman pribadi gue. Siapapun yang pernah kerja di bidang jasa ya, pasti tahu masalah ini. Jadi pasti relate banget deh sama apa yang ada di permasalahan Ria Ricis sama Rian ini. Jadi gini, di IO atau di WO atau di developer lain yang di bidang jasa lain ya gitu ya, ada yang namanya komplainan kumulatif, dimana kita nerima komplain banyak banget sampai dijadiin daftar sama si klien kita ini.
Nah, tapi kita tahu bahwa sebagian komplain-komplain ini bukan keluhan si klien kita, tapi keluhan dari keluarga atau si circle dari klien kita ini. Nah, biasanya emang karena ada satu masalah gede banget yang jadi pemicunya, dan saat rembukan sama keluarga atau circle-nya ini, mereka bakal ngasih komplain-komplain lain atau meminta si klien untuk ingat-ingat lagi hal-hal kecil atau hal-hal yang gak disuka dari pekerjaan kita atau jasa kita. Nah, apakah ini wajar gitu? Ya, wajar banget sih, wajar banget. Gue cuma pengen bilang bahwa lucu kalau kesalahan, kalau dalam rumah tangga gitu, kesalahannya sampai banyak banget. Ya, kalau kita mau ngebuat daftar dosa atau hal yang gak kita suka dari pasangan kita, ya gila men, kayaknya buku sinar dunia kayaknya gak cukup deh. Tapi kan gak gitu ya caranya. Habis baca 87 halaman gugatan Ria Ricis, dan part paling nyesek menurut aku sih pas bagian yang Ricis tuh dibilang dadanya rata dan badannya kurang gemuk. Itu parah banget sih. Pokoknya aku tuh senyesek itu karena pernah ngerasain hal yang sama pas SMA dulu. Aku tuh sampai dibully sama teman-teman angkatan aku gara-gara aku tuh terlalu kurus, krempeng kayak gitu juga. Jadi aku tuh kayak ngerasa relate banget sama Kak Icis. Maksud aku tuh cuman temen aja, aku tuh sampai tersinggung loh. Ini apalagi ini tuh suami ngomong sama istrinya, kayak sumpah deh. Pokoknya buat teman-teman yang relate, aduh parah banget, pasti sakit banget kan ya. Dan juga buat Kak Icis, pokoknya semangat aja deh. Pokoknya semua itu udah ada jalannya ya Kak ya. Dan alhamdulillahnya aku udah ngelewatin masa-masa itu pas aku lagi kurus banget, karena BB aku tuh bisa naik dan juga bisa stabil sampai ke sekarang. Tapi ya sebenarnya memang nggak mudah ya sampai ke tahap ini. Tapi kalau kalian bingung nih, aku bakalan bagi tips gimana caranya bisa naikin BB pas aku dulu ya sampai sekarang kok bisa stabil nih berat badannya. Jadi tuh waktu program yang naikin BB kemarin, aku tuh makan makanan yang tinggi kalori, kemudian juga seratnya tinggi juga, jadi tetap gemuk tapi tetap sehat gitu loh. Terus juga aku tuh dibarengin sama minum susu ini nih, lagi nggak aku bawa ya karena ya wajar lagi di ruang siaran ya, jadi nggak bisa bawa makanan. Karena susu ini tuh bantu banget untuk naikin nafsu makan aku dan juga menjaga berat badan aku untuk tetap stabil. Pokoknya buat teman-teman kalau misalnya lagi program naikin BB semangat, dan juga buat Kak Iki semangat. Pokoknya segala hal itu sudah ada jalannya.